Halo, apa kabar? Hari ini kita mau belajar kembali tentang kimia organik pada pokok bahasan senyawa turunan alkana. Kita akan belajar tentang tata nama daripada alkanol, ya, atau kalau dalam keseharian kita kenal golongan ini sebagai alkohol. Pasti pernah dengar kan? Ya, sebelum kita belajar tentang bagaimana memberi nama dari senyawa alkanol ini, kita perlu belajar dulu pengertian daripada alkanol. Alkanol adalah senyawa turunan alkana di mana salah satu atau lebih atom hidrogennya diganti dengan gugus hidroksil. Nah, yang dimaksud dengan gugus hidroksil yang ada OH-nya itu ya. Jadi kalau ketemu OH, berarti itu ada gugus hidroksilnya. Ya. Dan kalau misalnya dari pernyataan ini berarti bisa lebih dari satu, ya. Jadi golongan alkohol ini sebetulnya bisa lebih dari satu yang diganti. Jadi bisa ada 1, 2, atau 3 gugus hidroksil. Hanya saja dalam video ini kita hanya akan fokus pada alkanol yang memiliki 1 gugus hidroksil. Nama lain atau nama umum dari alkanol adalah alkohol ya. Nah, kita lihat contohnya. Misalnya kita punya contoh senyawa sebagai berikut. Nah, ini kalau nama resminya atau nama UPAC itu disebut senyawa metanol. Tetapi kalau misalnya berdasarkan nama umum, kita sebutnya itu sebagai metil alkohol ya. Jadi alkil alkohol. Berikut contoh berikutnya, kita lihat ini. Nah, ini disebut etanol ya. Ini nama resminya, sedangkan untuk yang nama lazimnya disebut etil alkohol. Nah, etanol ini adalah senyawa yang kita temui sehari-hari, ya, dalam obat luka, kemudian juga dalam minuman beralkohol. Nah, ini menggunakan etanol. Selanjutnya ada beberapa jenis, ada 3 jenis alkanol berdasarkan bagaimana gugus hidroksilnya terikat pada rantai karbon, ya. Jadi kita bisa membedakan alkanol itu jadi 3 macam, 3 jenis, ya. Yang pertama itu disebut alkohol primer. Nah, ini bentuknya seperti ini. Yang kedua alkohol sekunder, dan yang ketiga alkohol tersier ya. Nah, kalau kita perhatikan perbedaan antara alkohol primer, sekunder, dan tersier itu terletak pada karbon yang terikat dengan gugus hidroksilnya itu mengikat berapa alkil. Kalau alkohol primer mengikat 1 alkil dan 2 hidrogen, ya, jadi itu juga bisa jadi petunjuk golongan apa, ya, jenisnya. Kalau yang sekunder itu mengikat 2 gugus alkil dan 1 atom hidrogen, sedangkan yang tersier itu tidak mengikat hidrogen dan mengikat 3 gugus alkil, ya. Moga-moga ini bisa memberikan penjelasan cara membedakan antara alkohol primer, sekunder, dan tersier. Oke. Selanjutnya, aturan tata nama daripada alkohol. Langkah yang pertama seperti biasa, kita harus menentukan dulu rantai induk. Nah, rantai induk ini adalah rantai terpanjang yang mengandung gugus hidroksil, ya, mengandung gugus OH. Jika terdapat lebih dari 1 pilihan rantai induk, pilihlah rantai induk yang akan mempunyai paling banyak cabang. Jadi pilih yang cabangnya paling banyak ya. Oke. Berikutnya, langkah kedua, beri penomoran dari salah satu ujung rantai induk sedemikian rupa sehingga karbon yang mengikat gugus hidroksil memperoleh nomor paling kecil ya. Jadi gugus hidroksil ini harus memiliki nomor paling kecil. Jika terdapat 2 kemungkinan penomoran yang sama, pilihlah penomoran yang akan memberikan nomor cabang yang lebih kecil. Oke. Contohnya bisa kita lihat. Misalnya kita punya senyawa seperti ini. Jika kita beri nomor dari sebelah kiri, kita akan peroleh sebagai berikut. Sedangkan jika kita beri nomor dari sebelah kanan, kita akan peroleh penomoran seperti berikut. Nah, jika kita lihat, dua-duanya memberikan gugus hidroksil OH di nomor 3.
ya. Akan tetapi jika kita hitung dari sebelah kiri, gugus metil berada di atom karbon nomor 4, sedangkan jika kita hitung dari sebelah kanan, gugus metil berada di nomor 2. Berarti kita pilih yang dari kanan, ya, karena akan memberikan metil yang lebih kecil nomornya, ya. Oke. Langkah berikutnya adalah penamaan alkanol mengikuti pola berikut, ya. Jadi langkah yang ketiga itu jika memberikan nama, itu kita sebut dulu posisi daripada cabang, nama cabang, kemudian posisi dari gugus hidroksil, kemudian rantai karbonnya disebut, dan diakhiri dengan akhiran ol. Jadi metana menjadi metanol, kemudian propana jadi propanol, dan seterusnya. Ya. Jika terdapat lebih dari satu cabang sejenis, diberi awalan di tri atau tetra, ya, tetra kalau 4 dan seterusnya, ya, jika ada lebih dari satu jenis. Yang berikutnya, jika terdapat lebih dari satu jenis cabang disusun alfabetikal. Jadi kalau misalnya ada etil atau metil, ditulis etil duluan, ya, karena etil lebih dahulu daripada metil, E itu lebih dulu daripada M, ya. Oke, coba kita lihat contoh soalnya, ya. Berilah nama pada senyawa berikut. Oke, kita lihat contohnya. Yang pertama, ada senyawa sebagai berikut. Nah, ini saya pikir simpel sekali, ya. Oke, langkah pertama apa? Ya, tentukan dulu rantai induknya. Nah, ini rantai induknya, ya. Rantai induknya terdiri dari 4 buah atom karbon, ya. Ada 4 buah. Berarti yang satu yang di bawah itu merupakan rantai cabang. Berikutnya lagi, langkah berikutnya adalah kita kasih nomor. Kita kasih nomor dari sebelah kiri sebagai berikut, dan kalau kita kasih dari sebelah kanan, kita peroleh sebagai berikut. Nah, setelah kita perhatikan, jika kita hitung dari sebelah kiri, gugus hidroksil ada di nomor 4, ya. Lihat yang warna merah, OH-nya itu terletak di nomor 4, atom karbon nomor 4. Tetapi jika kita hitung dari sebelah kanan, kita peroleh gugus hidroksil berada pada atom karbon nomor 1. Ya. Nah, berarti kita pilih yang dari kanan, betul sekali, ya. Setelah itu kita tandain dulu gugus rantai cabangnya, kemudian gugus hidroksilnya, posisinya kita tandain dulu. Nah, kita peroleh namanya menjadi 3 metil, ya, posisi daripada metil di nomor 3. Kemudian posisi dari gugus hidroksil di nomor 1. Jadi 3 metil 1 butanol. Ya, mudah sekali, betul? Oke. Kita lanjut contoh yang berikutnya. Contoh kedua. Ini senyawanya sebagai berikut. Ya. Oke, langkah pertama apa? Ya, tentukan rantai induk. Nah, ini rantai induknya, ya. Kita bisa lihat ini rantai yang paling panjang dan mengandung gugus fungsi. Terdapat 5 buah, ya, 1, 2, 3, 4, 5, betul. Terdapat 5 buah atom karbon pada rantai induknya. Selanjutnya lagi, kita kasih nomor dari sebelah kiri. Dan seterusnya, kita kasih nomor juga dari sebelah kanan. Ya, sebagai berikut. Dari hasil pengamatan kita peroleh, jika dihitung dari sebelah kiri, kita peroleh gugus hidroksil di nomor 2, kemudian 2 gugus metil di nomor 3. Ya, kita bisa lihat, ya, yang warna merah. Sedangkan jika kita hitung dari sebelah kanan, kita peroleh gugus hidroksil di nomor 4. Ya, betul, ya, nomor 4, ya. Kemudian 2 buah gugus metil di nomor 2, atom karbon nomor 2. Jadi kita pilih yang mana? Iya, kita pilih dari sebelah kiri, karena gugus hidroksilnya ketemu di nomor 2. Ya, kalau dari kanan kita dapat baru nomor 4. Ya. Oke, sehingga nama daripada senyawa ini adalah, ya, kita tandain dulu gugus metilnya di nomor 3, kemudian ada gugus hidroksil di nomor 2, sehingga kita namanya menjadi 3,3 dimetil 2 pentanol. Ingat, karena gugus metilnya ada 2, kita tambahin kata di. Posisinya kita sebut 2 kali, ya, 3,3 dimetil 2 pentanol.
Demikian video tentang tata nama alkanol, semoga bisa bermanfaat. Untuk video lengkapnya bisa dilihat pada channel Ingenious Octopus. Jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih.